Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channel yang sama. Hari ini saya akan menyampaikan update aplikasi seperti judul ya. Update aplikasi per 24 Juni 2021. Sepertinya ada beberapa kebingungan ya dari teman-teman ketika menggunakan aplikasi ini. Wajar karena memang banyak update yang perlu saya lakukan. Ada 2 poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah ada pembetulan beberapa bug atau kesalahan. Itu lalu ada penambahan beberapa fitur. Perubahan yang harus sedikit saya jelaskan adalah ini. Pertama tentang log perubahan. Log perubahan ini saya buat untuk memudahkan teman-teman dalam menentukan aplikasi yang terupdate atau yang bukan. Jadi karena sering update, jadi karena cukup sering update dan cukup sering ada perubahan. Jadi teman-teman biasanya yang sudah itu punya beberapa file aplikasi di laptopnya. Jadi kadang-kadang itu rancu, mana itu yang terbaru, mana itu yang lama dengan versi yang masih sama. Ini misal versi 21B ini yang terupdate yang mana. Nah, ini dengan adanya log ini teman-teman bisa melihat aplikasi yang terupdate. Jadi intinya kalau lognya itu yang paling banyak, ya, tanggalnya itu paling muda, berarti itu aplikasinya itu yang terbaru, yang paling update. Seperti itu. Selain itu, teman-teman juga bisa menentukan apa saja yang perlu disikapi dalam perubahan itu. Semisal, di sini di tanggal 25 bulan 5 2021, di sini ada pembetulan sumasi pada jumlah total nota di rekap nota. Nah, ini tidak semua pekerjaan teman-teman sumasinya ini salah dan hanya ada di kondisi-kondisi tertentu. Itu makanya di kondisi tertentu itu saya mendapat kasus baru lah istilahnya nih, ada kasus baru dan itu saya revisi seperti itu. Seperti ini lagi ada 26 tanggal 26 bulan 5 2021. Ini membetulkan satuan menjadi lebih dari 1000. Nah, sebelumnya itu memang satuannya tidak bisa lebih dari 1000. Jadi 999 itu sudah mentok, 1000 udah nggak bisa. Nah itu yang dulu. Nah, karena dulu tuh nggak ada item semisal beli ballpoint 1000 biji itu nggak ada. Beli kertas 1000 rem itu hampir nggak ada. Nah, ternyata kemarin setelah beberapa dengan kondisi aplikasi yang baru dan beberapa kasus-kasus yang baru juga, itu ternyata ada beberapa beli item lebih dari 1000 seperti penggandaan dan lain-lain ya, dan sejenisnya itu lebih dari 1000. Nah itu saya tambahkan fitur ini saya betulkan. Nah ini kan tidak terjadi di semua lembaga. Jadi dengan adanya ini teman-teman bisa menentukan di tempat saya tidak ada satuan yang lebih dari 1000, berarti saya nggak perlu update atau nggak perlu istilahnya ngecek yang kemarin salah apa enggak ya. Itu berarti teman-teman bisa langsung ngecek aja di sini. Yang kedua adalah pilihan pengulangan nomor kwitansi per bulan atau per penarikan tunai. Oke, jadi kita sekarang pindah ke cetak kwitansi. Oke. Jadi di sini jadi di sini ada pengulangan nomor kwitansi per apa di sini saya beri tambahan. Di sini memang masih jadi mungkin ini nggak terlalu ada patokannya kalau menurut saya, karena sejauh ini pengulangan nomor ini ya ada yang per bulan, ada yang per penarikan tunai. Jadi daripada ribet-ribet, daripada bingung-bingung, saya sediakan saja
per bulan dan penarikan tunai sesuai dengan instruksi yang teman-teman terima. Misal teman-teman itu terima instruksinya di pengulangan per bulan gitu, misalnya teman-teman pilih per bulan saja dan lalu dicetak kwitansinya. Maksudnya per bulan dan per penarikan tunai itu seperti apa? Oke, saya kemarin juga dapat pertanyaan yang sama. Ini seperti ini. Coba saya jelaskan ya, semoga saja penjelasannya bisa diterima dengan baik. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, di nomor kwitansi ini, di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kan ya. Nah, itu nanti akan berulang. Semisal, nah ini contohnya. Ini 20, ini bulan Maret. Bulan Aprilnya langsung 1. Ini kalau saya setting per bulan. Kalau saya setting per penarikan tunai, itu nanti enggak seperti itu. Jadi coba kita lihat pengulangannya sampai apa. Kebetulan di data yang saya masukkan penarikan tunainya sepertinya cuma sekali, jadi belum ada pengulangan di penarikan tunai. Jadi setiap penarikan tunai kita lihat di sini aja. Oke, kalau di sini penarikan tunai. Nah, penarikan tunai. Nah, di sini ada dana bos masuk rekening ya, lalu penarikan tunai, lalu dana bos masuk kas tunai, ini penarikan. Oke. Semisal ini nggak ditarik semuanya, lalu ditariknya di bulan, misal di tanggal 4 gini misalnya di sini. Jadi di sini nanti ada penarikan tunai. Nah, nomor kwitansi yang ada di bawahnya ini nanti akan kembali lagi ke 1. Jadi seperti itu. Semoga saja penjelasannya lebih bisa diterima ya. Kalau tidak bisa diterima, jadi teman-teman silahkan meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah sebisa mungkin saya jawab. Seperti itu. Yang jelas pengulangannya, settingannya ada di sini, sebelah sini. Di kwitansi, lalu cetak kwitansi ada di sebelah sini. Tuh. Selanjutnya yang ketiga, saya tambahkan di sini ada terakhir update. Jadi di sini up to date-nya itu tanggal berapa, jam berapa. Kenapa saya beri jam? Karena kadang-kadang di pengalaman yang sudah dalam satu hari itu saya menemukan beberapa kasus dan itu akhirnya saya update dan saya kirimkan lebih dari sekali. Jadi itu makanya di sini ada jamnya. Dan di log perubahan pun di sini juga terdapat jamnya untuk yang V2021B ke atas ya, sampai yang C. Sekarang yang terakhir sampai video ini saya record terakhir diupdate 21 bulan 6 tahun 2021 jam 6:31 pagi, setengah 7 pagi. Ini menambahkan input bendahara barang. Itu jadi ini informasinya di sini, teman-teman bisa lihat di sini ada versi, di sini ada terakhir update. Lalu yang selanjutnya adalah perlu teman-teman ketahui, poin yang keempat itu di kas umum ini. Kalau yang versi sebelumnya itu uraiannya itu per item seperti ya dulu ya. Kalau versi yang sebelumnya itu per item satu-satu gitu. Semisal dalam satu nota itu ada dalam satu kwitansi itu ada beli ballpoint, ada penghapus, ada penggaris gitu misal. Kalau dulu itu di uraiannya itu munculnya satu-satu ya, ballpoint, terus penggaris, terus penghapus seperti itu. Nah, kalau sekarang di aplikasi yang terbaru ini nggak seperti itu. Jadi uraiannya itu saya kembalikan per kwitansi karena ada studi kasus lagi, ada beberapa keadaan lagi yang membuat saya putuskan untuk
dikembalikan per kwitansi. Jadi seperti ini. Intinya di sini teman-teman nggak perlu merubah input yang sudah teman-teman masukkan, data yang sudah teman-teman masukkan di data utama tidak perlu dirubah. Ini hanya sekedar pemberitahuan teman-teman kalau uraiannya di sini itu lebih sedikit, seperti itu saja, lebih sedikit jumlahnya karena ngumpul-ngumpul. Sekarang dikelompokkan uraiannya per kwitansi. Semoga jelas ya, karena kebetulan data yang saya masukkan di sini nggak ada yang ngumpul-ngumpul sepertinya itemnya. Lalu yang terakhir yaitu ada ini, teman-teman lihat ada bendahara barang di sini. Di sini ada bendahara barang. Di sini ada nama dan NIP. Oke. Di sini ada nama dan NIP. Ini untuk apa? Ini sebenarnya kemarin di ini pemeriksaan fisik persediaan. Jadi di sini itu yang tanda tangan itu bukan kepala sekolah dan bendahara, tapi bendahara barang dan bendahara bos. Seperti itu. Sepertinya itu saja yang perlu saya sampaikan, dan semoga saja update aplikasi ini cukup membantu ya, cukup membantu pekerjaan teman-teman. Seperti biasa, untuk yang ingin untuk yang ingin penjelasan lebih detail bisa dilihat di channel saya atau klik aja di kanan atas ini. Itu lengkap di situ. Ada mulai dari setting makro, ada mulai setting regional, lalu persiapan apa saja, setting-setting apa saja yang harus dipersiapkan sebelum menggunakan aplikasi ini, lalu penggunaan aplikasi fitur-fitur yang ada di sini, di ribbon ini, apa saja saya bahas lengkap di situ. Untuk update-nya, teman-teman yang terupdate ini, atau juga bisa lihat di channel saya ada sudah semenjak saya post itu video yang pembacaan detail sudah ada dua update, teman-teman bisa lihat dan pelajari. Jangan lupa kalau ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar. Jika berkenan silakan di subscribe. Jika suka video ini bisa di like, kalau nggak suka dislike juga nggak apa-apa. Kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar, atau mungkin juga bisa jika ingin menghubungi saya bisa melalui email yang saya taruh di deskripsi. Oke, seperti itu saja dulu video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.